Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lia. Di sini saya ingin meringkas video MII Webinar Series 5 dengan judul Ichtyofauna Asli dan Asing Invasif Sumatera Bagian Utara Pengelolaan dan Pengendalian. Webinar Series 5 merupakan webinar kelanjutan Series 1, Series 2, Series 3, dan Series 4. Perairan tawar Indonesia memiliki kekayaan jenis ikan yang besar, lebih dari 300.300 spesies, termasuk dalam negara mega biodiversity pada urutan kedua setelah Brazil. Ichtyofauna perairan tawar asli Sumatera tercatat lebih dari 350 spesies, 30 spesies endemik, dan 17 spesies terancam punah. Meskipun ichtyofauna di Indonesia cukup terancam punah, namun introduksi ikan asing ke Indonesia terus berlangsung, bahkan sebagian masuk dalam ikan invasif yang merugikan dari zaman kolonial Belanda. Introduktif ikan yang dilakukan tanpa kehati-hatian dengan protokolan jelas dapat beresiko dan berdampak terhadap kelangsungan hidup dan kelestarian sumber daya ikan asli, berupa penurunan populasi maupun kepunahan spesies. Kemudian, kebijakan preventif dan antisipatif ikan endemik dan invasif di Indonesia yang disampaikan oleh Ibu Rina. Beliau menyampaikan, mega biodiversity yang tinggi akan menjadi sumber pangan, sumber obat-obatan, sumber reservoir air, dan menjaga siklus karbon. Ikan endemik adalah jenis ikan tertentu yang hanya memiliki sebaran geografis utama terbatas atau karakteristik ekosistem tertentu. Ikan air tawar dari Sumatera berjumlah 546 jenis ikan, dengan 92 spesies digolongkan ikan endemik Sumatera. Pemetaan ini di Jambi, Danau Toba, ikan-ikan yang didapat itu tidak ada ikan endemik, memberikan gambaran bahwa sudah semakin sedikit dan yang terlihat banyak adalah ikan yang terintroduktif ke Danau Toba adalah ikan nila dan ikan kaca-kaca. Sungai Asahan total 324 ekor, tidak ditemukan ikan endemik, tetapi yang banyak ikan yang introduksi yaitu gurami. Di Laut Danau Anelaut Aceh tidak ditemukan ikan endemik, tetapi dominan ikan nila. Ikan introduksi akan menimbulkan kerugian tetapi memenuhi kebutuhan protein masyarakat sehingga diterima dengan baik dan menjadi suatu komunitas. Dampak yang ditimbulkan masuknya spesies introduksi yang menjadi invasif yaitu ekologis, ikan invasif berkompetisi, ekonomis, turisme, dan kesehatan. Ancaman ikan invasif di danau dan waduk, populasi ikan lauhan dan Oscar meningkat, sehingga menyebabkan produksi ikan wader dan bentik menurun. Populasi ikan narit devil menyebabkan produksi ikan mas, rawes, dan nila menurun. Populasi lobster air tawar meningkat sehingga mendominasikan ekosistem. Kebijakan dan peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 5 1994 konservasi PBB mengenai keanekaragaman hayati, dan seterusnya. PPP Nomor 60 Tahun 2007 Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Menteri KP Nomor 19 atau Permen KP Tahun 2020 Larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan membahayakan atau merugikan. Jenis ikan yang membahayakan atau merugikan yang telah ada di WPP RI dapat diedarkan di WPP RI atau dikeluarkan keluar WPP RI dalam batas waktu paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal peraturan menteri. Kebijakan daerah, salah satunya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang alat tangkap yang boleh digunakan. Kemudian potensi dan pengembangan ikan endemik di Aceh yang dijelaskan oleh Bapak Ilyas, yaitu ada 15 program unggulan, 3 yang menyangkut dengan DKP Aceh, yaitu Aceh Syiar, Aceh Megot dan Melaut, dan Aceh Green. Yang utama adalah Aceh Megot dan Melaut, yaitu pembangunan dan pengembangan perikanan ekonomi maritim melalui program yaitu pengembangan budidaya perikanan, pembangunan Afrikan dan tangkap, peningkatan nilai tambah produksi perikanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau kecil. Kemudian penjelasan Bapak Mukhlisin tentang jenis dan distribusi ikan alien dan endemik di perairan Aceh, restocking ex introducing. Restocking yaitu upaya peningkatan stok ikan dengan cara menabur kembali ikan yang telah turun populasinya di perairan berkenaan.
Yang kedua, introducing, yaitu memasukkan suatu spesies ikan asing ke suatu perairan di mana sebelumnya ikan tersebut tidak ada, kemudian di perairan tersebut dimasukkan ikan asing. Reintroducing, yaitu kegiatan yang diulang-ulang kembali. Dampak dari alien spesies yaitu persaingan makanan, persaingan ruang perairan, pemangsaan, transmitter, hama, dan penyakit ikan. Kemudian penjelasan materi dari Ibu Dr. Eri Yusni MSc tentang dampak ikan asing invasif terhadap spesies ikan endemik di Sumatera Utara, yaitu spesies yang diintroduksi baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari luar habitat aslinya. Alasan invasif dianggap merugikan karena inang penyakit. Menurut Undang-Undang tahun 2004 pemerintah tentang ikan-ikan yang ada di Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan Nomor 41 Tahun 2014 tentang larangan pemasukan. Sekian ringkasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.